Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Doli dengan NIM 41124126 mewakili kelompok saya dari kelompok 5 untuk menjelaskan analisis efisiensi algoritma dan struktur data pada sistem kursi bioskop. Nah, ini ada anggota kelompoknya. Slide pertama adalah pendahuluan. Perkembangan industri perfilman menuntut adanya sistem pemesanan kursi bioskop yang cepat, akurat, dan efisien. Proses pengurutan data kursi dilakukan menggunakan selection sort untuk mengurutkan kursi, hastable untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value sehingga pencarian kursi dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menelusuri seluruh data. Di sini ada pembahasan tentang tiga hal tersebut. Yang pertama, selection sort merupakan metode pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih nilai terkecil dari sekumpulan data, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua data kursi yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Sebagai contoh, jika seharusnya kursi tersebut nomor 1, 2, sampai 10, tapi urutannya salah, 1, 5, 6, dan seterusnya, maka bubble sort akan mengurutkannya dengan benar. Lalu yang terakhir ada stable. Stable bekerja dengan memetakan data ke alamat tertentu menggunakan key. Jika dua data mendapat alamat yang sama, terjadi collision dan ditangani dengan rehashing. Hal ini dapat mempermudah pencarian data tersebut. Metodologi pengujian. Pembuatan input data dilakukan dengan menyusun data kursi dalam bentuk struktur dan data kursi. Pengukuran waktu eksekusi. Pengukuran waktu eksekusi dilakukan melalui analisis teoritis dengan menghitung jumlah operasi perulangan dan perbandingan pada source code. Pengujian pada ukuran input yang berbeda dilakukan melalui analisis teoritis dengan menghitung jumlah operasi perulangan dan perbandingan pada source code. Yang terakhir ada penggunaan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian kali ini adalah bahasa C++ dengan compiler standar ProGamis. Analisis kompleksitas waktu dan ruang. Algoritma selection sort dan bubble sort memiliki kompleksitas waktu O(n²). Pada semua kondisi, karena proses perbandingan tetap dilakukan berulang, sedangkan kompleksitas ruang O(1) karena tidak membutuhkan struktur data tambahan. Stable untuk pencarian kursi memiliki kompleksitas waktu rata-rata O(1), sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan cepat, meskipun membutuhkan memori tambahan dengan kompleksitas ruang O(n). Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan algoritma dalam bahasa C++. Sebelum kita run, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sintaks tersebut. Nah, di bagian ini digunakan untuk mempresentasikan data kursi. Contoh, kode unik kursi digunakan untuk hash search, nomor untuk nomor kursi, harga dan kursi untuk resorting. Struktur ini memudahkan pengelolaan data secara terorganisir. Selanjutnya kita ke bawah, yang ke bagian ini. Nah, ini adalah pengurutan data berdasarkan harga kursi. Algoritma mencari elemen terkecil lalu menukarnya. Kompleksitas waktunya adalah O(n²), cocok untuk simulasi dan analisis, tapi tidak efisien untuk data besar. Nah, ini ada bubble sort. Mengurutkan data berdasarkan nomor kursi, cara kerjanya adalah menukar elemen yang bersebelahan jika tidak berurut, mudah dipahami, tapi lama untuk jumlah data yang besar. Nah, ini gunanya untuk menyimpan kumpulan data kursi lebih fleksibel dibanding array karena ukurannya dinamis. Digunakan sebagai algoritma sorting.
Nah, selanjutnya kita akan menjalankan implementasi tersebut ya. Nah, ini dia hasil setelah kita run. N ini adalah jumlah data porsi yang diuji 100 kali, 500 kali, 1000, dan seterusnya. Dan yang ini adalah selection short, ini bubble short, dan ini hash search. Selection short, waktu eksekusinya dalam mikrodetik US untuk mengurutkan data berdasarkan harga. Bubble short, waktu eksekusi algoritma bubble short dalam mikrodetik US untuk mengurutkan data berdasarkan nomor porsinya. Dan hash search, rata-rata waktu pencarian satu data menggunakan hash table, under math, hasil dari 1000 kali pencarian acak. Nah, cara membaca selection short adalah waktu eksekusi meningkat tajam seiring bertambahnya nilai n. Jadi semakin banyak waktu mencoba, semakin lama. Hal ini sesuai dengan teori bahwa selection short memiliki kompleksitas waktu n kuadrat. Semakin banyak data, semakin lama waktu pengurutannya. Cocok untuk data kecil, tapi nggak cocok kalau untuk data besar. Selanjutnya ada bubble short. Kalau waktu eksekusi mirip dengan selection short, bahkan lebih lama. Bubble short juga memiliki kompleksitas waktu ON kuadrat. Contohnya pada data besar 5.000 sampai 10.000, waktunya langsung lompat jauh banget. Meningkatkan membuat datanya lebih lama. Mulai dipahami, tetapi tidak efisien juga untuk skala besar. Selanjutnya ada hash table. Waktu pencarian sangat kecil dan relatif stabil. Meskipun jumlah data bertambah, ini menunjukkan karakteristik kompleksitas waktu rata-rata OAN. Data dibagi 1000 untuk mendapatkan rata-rata waktu per satu pencarian. Sangat efisien untuk pencarian data, bukan pengurutan. Kesimpulannya, kalau mau buat data kecil aja, bisa pakai selection short dan bubble short. Tapi kalau untuk cepat dan tidak terpengaruh ukuran data, bisa pakai hash table. Atau yaitu. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, hash table sangat cocok digunakan untuk proses pencarian data kursi. Sedangkan algoritma pengurutan sederhana seperti selection short dan bubble short lebih sesuai untuk sistem dengan jumlah data yang terbatas. Penerapan algoritma dan struktur data yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem pembesaran kursi di bioskop. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit.